Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Bunda Dita Lestari, MPSI Psikolog, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Septian Rahayu dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 2223250014. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan motorik halus. Latar belakang saya memilih topik ini berawal dari pengalaman pribadi saya saat melaksanakan magang di RA Misbahul Khair, Kota Bengkulu. Saya menemukan cukup banyak anak usia dini yang mengalami kesulitan, terutama dalam motorik halus, seperti memegang pensil, menggunting, serta lainnya. Setelah saya observasi lebih lanjut, ternyata masalah ini tidak hanya berasal dari satu aspek saja, melainkan ada banyak faktor seperti kondisi fisik anak, bahkan lingkungan belajar, dan bahkan psikologis anak itu sendiri. Karena itu, saya merasa perlu untuk meneliti ini lebih dalam, apa saja yang menyebabkan keterlambatan ini, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu, apa saja faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan motorik halus, dan yang kedua, bagaimana pengaruh faktor biologis, lingkungan, dan psikososial terhadap perkembangan anak, dan yang ketiga, ada strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan motorik halus, menganalisis peran berbagai faktor seperti biologis dan psikososial, serta merumuskan strategi praktis agar anak bisa berkembang lebih optimal dalam motorik halusnya. Lalu secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan motorik halus dan prestasi akademik anak. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai, serta membantu orang tua dalam memberikan stimulasi yang efektif di rumah. Beberapa teori yang menjadi dasar penelitian ini antara lain Santrop yang menyebutkan bahwa motorik halus sangat penting dalam dunia akademik. Lalu ada Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan anak, dan Piaget yang mengelompokkan perkembangan motorik berdasarkan tahap usia. Faktor-faktor penyebab keterlambatan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada faktor biologis seperti gangguan otot atau prematuritas, dan yang kedua ada faktor lingkungan yang kurangnya stimulasi, dan yang ketiga ada faktor nutrisi, dan yang keempat faktor psikologis serta seperti kecemasan, dan terakhir itu ada faktor pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan. Beberapa strategi untuk mengatasi keterlambatan antara lain, yang pertama itu ada latihan menulis bertahap, dan yang kedua aktivitas motorik seperti meronce atau bermain plastisin, dan yang ketiga ada penggunaan alat bantu seperti pensil khusus, terapi sensorik, dan tentu saja dukungan emosional dari guru maupun orang tua. Penelitian-penelitian sebelumnya menguatkan bahwa stimulasi yang tepat, nutrisi, serta pola asuh sangat mempengaruhi keterampilan motorik halus anak. Misalnya, Arminawati menemukan bahwa stimulasi dari rumah sangat efektif meningkatkan kemampuan motorik pada anak. Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa keterlambatan perkembangan motorik halus dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan kognitif dan motivasi, serta faktor eksternal seperti pola asuh dan lingkungan belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di RA Misbahul Khair, Kota Bengkulu, dengan subjek penelitian yaitu anak-anak yang mengalami keterlambatan, guru, dan orang tua. Instrumen yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, member checking, dan audit trial. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa keterlambatan motorik halus sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar anak. Melalui penelitian ini, saya berharap bisa memberikan solusi yang bermanfaat, terutama bagi guru dan orang tua, dalam mendampingi anak-anak agar tumbuh dan belajar secara optimal. Sekian pemaparan dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bunda dan teman-teman semua. Saya siap menerima masukan, saran, dan pertanyaan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.